Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saya takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sekalipun kita memiliki kendali penuh atas segala yang terjadi dalam hidup ini, tapi percayalah, Tuhan Yesus adalah pemegang kendali hidup kita. Teruslah percaya dan berserah hanya kepadanya. Mari kita datang kepada Yesus dengan hati percaya dan rindu mengenalnya dalam ibadah minggu hari ini. Happy Sunday and God bless you. Haleluya, Happy Sunday GBI Kebon Sirih. Tolong coba lambaikan tangan saudara kepada kami yang ada di tempat ini. Katakan shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. For the Lord is good and His mercy endureth forever. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Dari generasi ke generasi, dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, kita mengalami kasih setia Tuhan bahkan sampai saat ini. Bersediakah saudara untuk pagi ini kita memulai ibadah kita dengan kita mengangkat tangan kita sebentar di hadapan Tuhan. Sambil mengangkat wajah saudara di hadapan Tuhan. Berkata, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik, sungguh baik.
teramat baik, tiada berubah kasih setiamu, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oh, dengan apa dapat kami balas kebaikan-Mu, selain dengan kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami, masa depan kami taruh ke dalam tangan-Mu. Seluruh kehidupan kami persembahkan di altar kudus-Mu ya Tuhan. Mari bersemayamlah di atas pujian penyembahan umat yang Engkau kasih saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau setia. Engkau mulia. Find rest my soul in you alone. Biarlah jiwa kami tenang di dalam hadirat. Kami persilakan Roh Kudus hadir penuhi setiap kami. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Maka tenanglah jiwaku, jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia Tuhan bagi jemaat-Mu yang ada di rumah, yang beribadah saat ini, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang Kau setia. Amin. Kau mulia Bapa, Bapa, Kau setia. Kau setia. Yuk sama-sama katakan. Bapa, Kau setia. Amin. Bapa, Kau mulia. Maka tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Oh, tenanglah jiwaku. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan semua yang kami perlu Tuhan. Engkau setia, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih ya Tuhan, Kau tunjukkan kasih
Tuhan. Kau sungguh baik. Terima kasih buat kebaikan. Terima kasih buat anugerah, kesetiaan-Mu, cinta yang Engkau nyatakan bagi setiap kami. Kami diterima oleh Tuhan, kami dikasihi oleh Tuhan, kami tidak pernah ditolak oleh Tuhan. Shandaya raralalalalalalabaya. Biar pagi hari ini setiap kami merasakan bahwa Tuhan dekat dengan kami, tidak meninggalkan kami. Haleluya, haleluya. Mari sambil kita mengangkat tangan kita, katakan Kau tunjukkan, tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Engkau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Bapa, Kau setia. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Engkau menyediakan, Tuhan, yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin, amin. Kasih setiamu, Tuhan, menyediakan. Oh, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia. Sekali lagi, Kau setia, Kau mulia, ya Tuhan. Bapa, Kau setia, ya Tuhan. Di sini saat ini kami mengangkat tangan kami sekali lagi, mengagungkan Engkau, meninggikan nama-Mu, ya Tuhan. Shandaya ral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 a, hirabaya raba shambeya rararaba kaya raraba. Di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelegaan, ada damai sejahtera. Biar Tuhan limpahkan bagi anak-anak-Mu pagi ini. Shandaya rarabakaya rararararararara. Kami angkat suara kami, meninggikan nama-Mu. Apapun keadaan kami, nama Yesus yang layak disembah, yang layak ditinggikan. Oh, I exalt your name, I exalt your holy name. Oh, Jesus, Jesus, come on, let's sing this song. I exalt Thee, and I exalt Thee, and I exalt Thee. I
Tuhan, namamu Yesus, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, namamu yang kami sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan. Kami berterima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih Engkau hadir. Kau bersemayam di atas pujian, penyembahan umat tebusan-Mu. Terima kasih. Tuhan itu baik dan layaklah kami rayakan kebaikan Tuhan. Saat ini terpujilah namamu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kita semua yang diberkati Tuhan dan mengalami lawatan Tuhan sama-sama kita katakan amin. Ayo kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya hari-hari ini Roh Kudus dicurahkan bagi setiap kita. Kita terima kuasa. Yang percaya katakan amin. Dengan iman katakan diberi kuasa Raja mulia, amin, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa, amin. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Nyanyikan saudara, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah nama Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Ku diberi kuasa untuk menaklukkan musuh, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, dan bila Allah ada bersamaku, dan bila Allah ada bersamaku. Dengan iman sekali lagi katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, amin. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, hey. Hari ini kami mengingat kasih setiamu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Layaklah Engkau ditinggikan, layaklah Engkau diagungkan. Mari sama-sama bertepuk tangan di sekolah kau. Hey. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Oh, come on everybody sing with me. Terpujilah Engkau.
ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah bila Allah bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, Yesus Tuhan, Kau yang memberi, Kau menangnya. Ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja, terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Mari sorakan haleluya, sorakan haleluya, sorakan wow, sukacita yang Kau sediakan bagi setiap kami berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang baru. Terima kasih buat Roh Kudus yang dikaruniakan, dianugerahkan bagi setiap kami. Roh-Mu penuhi hati setiap kami Tuhan. Memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah bagi setiap kami. Thank you Jesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu Tuhan. Amin. Yang menyertaiku, Ia menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh di altarmu menyembahmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu, amin, menyembahmu Tuhan, di altarmu
persembahkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih buat momen yang sangat indah. Kami bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Kebenaran ini akan memerdekakan setiap kami. Kebenaran ini memberikan damai sejahtera dalam hati. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menabur kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap Tuhan. Amin. Halo, shalom semuanya. Saat ini kita berada di era di mana kebebasan pribadi dijunjung tinggi dan dihormati. Setiap pribadi dapat secara bebas memilih sesuai kehendaknya sendiri. Namun di dalam iman Kristen, kita juga percaya akan adanya kedaulatan Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menetapkan setiap rangkaian hidup kita. Konsep mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia inilah yang terkadang menjadi perdebatan. Apakah kedaulatan Tuhan membuat kehendak bebas manusia tidak berarti? Atau apakah kehendak bebas manusia dapat mengurangi kedaulatan Tuhan? Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia. Di dalam bahasan hari ini, kita akan sama-sama melihat beberapa pertanyaan seputar hal ini. Pertanyaan pertama dan menjadi pertanyaan sentral yang sering ditanyakan adalah, apakah kehendak bebas manusia melawan kedaulatan Tuhan? Pertama-tama, kita harus paham bahwa kehendak bebas manusia adalah pemberian dari Tuhan. Kejadian 1 ayat 26a berkata, manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Salah satu bentuk keserupaan tersebut adalah manusia diberikan akal budi untuk berpikir dan menimbang setiap keputusannya. Manusia tidak diciptakan seperti robot atau mesin yang hanya beroperasi mengikuti perintah sang operator. Dalam perjalanan hidup seorang manusia, banyak pilihan yang harus diambil. Sebagai makhluk berakal budi, manusia dilatih untuk dapat mempertimbangkan segala pilihan yang ada. Inilah yang disebut dengan kehendak bebas. Walaupun manusia diciptakan dengan kehendak bebas atas setiap pilihannya, Tuhan juga mengajar manusia untuk hidup bertanggung jawab, karena ada konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Inilah bentuk kedaulatan Tuhan, di mana Ia sebagai pencipta memilih untuk menciptakan manusia dengan kehendak bebas dan segala konsekuensinya. Ini sekaligus membuktikan bahwa kehendak bebas manusia bukanlah sesuatu yang dapat melunturkan kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan. Bila kehendak bebas dipakai manusia secara negatif, manusia menjadi bebas tanpa aturan, hukum, etika, dan moral. Hal ini dapat berakibat manusia menjadi makhluk yang liar. Tapi apabila manusia menggunakan kehendak bebasnya untuk memilih yang baik dan benar, maka ia dapat memaksimalkan potensinya sesuai dengan apa yang dirancangkan oleh Allah. Sehingga perlu diingat, meskipun manusia dipanggil untuk hidup dengan kehendak bebas, jangan sampai kehendak bebas tersebut digunakan untuk hidup dalam dosa. Sebaliknya, biarlah kehendak bebas itu dipakai untuk melayani dan berbuat baik atas dasar kasih sesuai dengan kerinduan Tuhan. Pertanyaan kedua mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, apakah Tuhan tetap bekerja di atas kehendak bebas manusia? Roma 8 ayat yang ke-28 tertulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan ayat tersebut, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu hal. Ini termasuk dengan setiap keputusan dan kehendak bebas yang manusia lakukan. Kehendak bebas manusia tidak akan melunturkan atau membatalkan kedaulatan Tuhan. Karena Allah juga dapat menunjukkan kedaulatannya lewat kehendak bebas manusia. Tidak ada kisah yang lebih baik untuk menggambarkan hal ini dibandingkan kisah perjalanan hidup Yusuf. Sewaktu semua orang dalam hidup Yusuf melakukan hal yang jahat kepadanya, namun Allah menggunakan perbuatan-perbuatan jahat tersebut menjadi jalan untuk memelihara sebuah bangsa yang besar melalui hidup Yusuf. Pertanyaan berikutnya mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, bagaimana menggunakan kehendak bebas dengan baik? Yesus Kristus dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 menyampaikan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bagian kedua dari ayat ini menunjukkan bagaimana Tuhan menghargai kehendak bebas manusia. Namun hal yang lebih penting adalah bagian pertama dari ayat ini.
di mana untuk menggunakan kehendak bebasnya, manusia harus tinggal dan hidup selaras di dalam firman Allah. Lewat kalimat ini, Tuhan mengajarkan manusia untuk memiliki pengetahuan yang benar dan memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Saat manusia memiliki semuanya itu, dipastikan manusia tersebut akan memiliki kehendak bebas yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah lewat pembahasan hari ini, kita sebagai manusia sadar bahwa hidup kita telah dianugerahi kehendak bebas oleh Tuhan. Maka dari itu, kita harus menggunakan kehendak bebas yang kita punyai secara positif untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, serta menjalankan rencana Allah atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GBI Kebon Siri yang saya sayangi, yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Senang kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah kita pada hari ini, walaupun kita masih beribadah secara online. Saya berdoa ini tidak mengurangi semangat kita, sukacita kita, antusias kita, dan kita tetap memiliki hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Karena semua orang yang datang dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan, pasti akan dikenyangkan, pasti akan dipuaskan. Kita bersyukur kita sudah diberkati oleh pujian dan penyembahan yang luar biasa sekali. Dan sekarang kita membuka hati kita untuk kita mendengarkan sabda Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala dan semua pengurus leader untuk kesempatan yang dipercayakan kepada saya pada hari ini. Pada hari ini saya ingin berbicara tentang satu hal yang saya rasa penting sekali, yang Roh Kudus ingatkan kepada saya selama beberapa minggu ini, yaitu tentang urapan. Saudara, menjalani kehidupan di tahun 2022 ini, kita butuh urapan Tuhan menyertai kita. Kita butuh urapan Tuhan memenuhi hidup setiap kita. Mari kita baca Keluaran pasal yang ke-30 ayat 22 sampai yang ke-25 menulis demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal, dan kayu teja 500 sikal, ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan pada hari ini kembali kami bisa datang menyembah kepada Tuhan. Hamba berdoa Tuhan berbicara kepada kami, Tuhan sampaikan kebenaran firman-Mu yang akan memerdekakan kami, yang akan mengubah hidup setiap kami. Hamba berdoa biar terobosan-terobosan yang besar terjadi dalam hidup kami, terjadi dalam pelayanan kami, terjadi dalam kerohanian kami, terjadi dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam apapun profesi yang kami lakukan. Ada terobosan yang Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu ya Tuhan. Berbicara, sampaikan firman-Mu dengan dahsyat dan luar biasa. Penuhkan hamba dengan hikmat, otoritas, wibawa ilahi yang luar biasa. Berkati semua umat-Mu. Kami tundukkan semua pikiran kami taklukkan semua pikiran kami. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudara sekalian, saya merasa menjalani kehidupan di tahun 2022 ini, kita butuh urapan Tuhan. Kita butuh urapan Tuhan menyertai dan memenuhi hidup setiap kita. Apakah urapan? Urapan itu berbicara tentang 3 hal. Yang pertama, urapan berbicara tentang the power, berbicara tentang kuasa, berbicara tentang kekuatan, energi, stamina, otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, urapan berbicara tentang the presence, hadirat, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, urapan berbicara tentang skill,
ability, kemampuan, keahlian yang Tuhan berikan kepada kita for a special purpose. Karena ada tujuan, karena ada sesuatu yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. When God call you to do something, He will equip you with anointing. Kalau Tuhan memanggil saudara dan saya untuk melakukan sesuatu, percayalah, Dia tidak akan tinggalkan kita, Dia tidak akan biarkan kita, Dia akan memperlengkapi kita dengan urapan. Waktu saya pelayanan di New York beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi, saya berjumpa dengan seorang bapak yang menjadi utusan perwakilan Indonesia di PBB. Nah, dia adalah utusan Indonesia. Dan Indonesia menyediakan semua fasilitas yang dia perlukan untuk dia, istri, dan kedua anaknya. Mereka disediakan rumah, ada kendaraan, sekolah buat anak-anaknya. Pemerintah bertanggung jawab atas kehidupan dia dan keluarganya. Begitu juga Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kita misi, ketika Tuhan memberikan kita tugas, ketika Tuhan ingin kita melakukan sesuatu, Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia akan memperlengkapi saudara dan saya dengan urapan. Urapan itu kuasa. Urapan itu penyertaan, hadirat. Urapan itu skill, ability, kemampuan yang Roh Kudus berikan kepada setiap kita. Nah, saudara sekalian, di tahun ini Tuhan masih punya misi bagi setiap kita. Ada assignment, ada tugas yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Kalau kita masih hidup hari ini, kalau kita masih ada hari ini, pastilah ada rencana Tuhan. Pastilah ada tujuan Tuhan. Pasti adalah maksud Tuhan bagi setiap kita yang harus kita lakukan untuk kerajaannya, untuk kemuliaannya. Ingat, semua yang Anda miliki, semua harta, semua kekayaan, semua kesuksesan, semua talenta, semua karunia yang Anda miliki, itu Tuhan berikan kepada kita bukan hanya untuk kita nikmati, tapi untuk kita pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, kita belajar di Alkitab, nama Yesus itu Kristus. Kata Kristus itu artinya the anointed one. Seseorang yang diurapi. Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan dalam pelayanannya di bumi ini, Yesus diurapi oleh Roh Kudus. Ada kuasa, ada hadirat, ada kemampuan yang Roh Kudus berikan kepada Yesus. Mari kita baca. Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 38 menulis demikian. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Dan kuat kuasa dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Saudara sekalian, saya belajar kita butuh pengurapan dalam pelayanan kita. Kita butuh pengurapan dalam pekerjaan kita. Kita butuh pengurapan Tuhan dalam profesi apapun yang kita lakukan. Pengurapan ini yang membuat kita berhasil, kita sukses, dan kita melihat berkat-berkat Tuhan terjadi dalam kehidupan orang di sekitar kita. Yesus bisa menyembuhkan orang. Kenapa saudara? Karena dia diurapi. Yesus bisa melepaskan orang dari ikatan iblis. Kenapa? Karena dia diurapi. Dan saya mengalami dalam pelayanan saya. Ketika urapan Allah penuh atas hidup saya berdoa untuk orang sakit. Orang itu sembuh, saudara sekalian. Ketika saya berdoa bagi orang yang kerasukan, roh iblis ditengking keluar. Dan orang itu mengalami kelepasan. Orang itu mengalami kelegaan yang luar biasa. Tuhan akan memakai saudara dengan cara yang spektakuler. Tuhan akan memakai saudara dengan cara yang kau tidak pernah bayangkan, tidak pernah pikirkan. Tuhan akan memberkati saudara kepada level yang lebih tinggi lagi. So we need the anointing. Kita butuh urapan itu memenuhi hidup setiap kita. Kalau kita pelajari lagi Daud saudara, dia diurapi 3 kali. Yang pertama Daud diurapi oleh Samuel ketika dia berumur 15-16 tahun. Ini berbicara tentang urapan kenabian, yang berbicara tentang future, yang berbicara tentang masa depan Daud. Nantinya Daud akan menjadi seorang raja. Saudara, memang ketika Samuel mengurapi Daud tidak langsung jadi raja. Makanya anointing is not appointing.
Ketika kita diurapi Tuhan, ketika Tuhan menunjukkan kita akan jadi apa di masa depan kita, tidak berarti Anda push tiba-tiba jadi itu. Tiba-tiba dengan magic Anda jadi itu, berubah. No. Ada proses yang harus dijalani oleh Daud. Dia kembali harus, saudara, menggembalakan kambing domba. Dia kembali harus dalam realitas kehidupannya. Tapi Anda tahu nggak? Ketika dia mengembalakan kambing domba, Tuhan lagi training Daud. Tuhan sedang mempersiapkan Daud untuk menjadi seorang raja. Saudara, apapun keadaan yang kau sedang alami, itu cara Tuhan mentraining kita untuk kita menjadi raja dalam masyarakat di mana kita ada, dalam profesi kita, dalam pelayanan kita. Anda akan jadi raja-raja yang akan diurapi oleh Tuhan dengan luar biasa. Tuhan mengajar Daud untuk rendah hati. Karena pekerjaan menjadi gembala kambing domba, pekerjaan yang paling hina, yang di underestimate pada waktu itu. Daud belajar leadership. Di mana dia belajar leadership? Ya dengan domba-dombanya. Daud belajar mengandalkan Tuhan dengan domba-dombanya. Kenapa saudara? Ketika datang ancaman singa dan beruang, gak mungkin anak 15-16 tahun bisa mengalahkan singa dan beruang. Kecuali dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dari sejak dini Daud sudah belajar mengandalkan Tuhan. Makanya ketika dia jadi raja, mengandalkan Tuhan menjadi hal yang esensi dalam hidup Daud. Daud belajar menyembah Tuhan. Ketika di padang gembala, Daud belajar setia dalam perkara yang kecil. Itu dalam penggembalaannya di padang gembala. Daud belajar excellent dalam hal yang kecil. Makanya saya belajar, kalau Anda belajar excellent dalam hal yang kecil, apapun hal yang sederhana, yang kecil, pelayanan yang kecil, pekerjaan yang kecil, jangan anggap remeh. Lakukan dengan excellent. Maka ketika pekerjaan yang besar, Tuhan percayakan kepada Anda. Ketika Anda diangkat, dipromosikan oleh Tuhan, spirit excellent itu sudah ada dalam hidup setiap kita. Yang diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja. Saya percaya Tuhan mengurapi kita untuk menunjukkan destiny kita, tujuan hidup kita. Ayo saudara, kita harus mengerti, kita harus tahu apa tujuan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, dia diurapi menjadi raja atas Yehuda. Yang menerima Daud itu bangsa Yehuda, suku Yehuda. Ini artinya apa? Pengurapan imam, pengurapan untuk melayani. Tuhan memanggil saudara bukan cuma untuk jadi jemaat, bukan cuma untuk jadi penonton saudara, bukan cuma sekedar hadir ke gereja. Ini konsep yang salah. Banyak orang bilang saya ke gereja, salah. Harusnya Anda dan saya menjadi gereja, dibangun menjadi gereja. We are the church, kita adalah gereja. Kita bukan pergi ke gereja, itu ibadah. Nah saudara sekalian, kita sebagai gereja, kita adalah imamat yang rajani. Kita harus berfungsi, kita harus melayani. Kita menggambarkan kita ini seperti tubuh Kristus. Ada kepalanya, yaitu Yesus. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada mulut, semuanya ada. Nah semuanya harus berfungsi. Perhatikan, ketika salah satu bagian itu mandek, tidak bekerja, tidak berfungsi, seluruh tubuh akan sakit. Artinya saudara, Tuhan ingin setiap Anda mengambil bagian dalam pelayanan. Dan Tuhan mengurapi Anda dalam pelayanan apapun yang Anda kerjakan. Dan yang ketiga, Daud diangkat, diurapi menjadi raja atas Israel. Ini urapan raja. Urapan untuk memerintah, urapan untuk menguasai, urapan untuk mengendalikan. Saat ini, kita butuh urapan raja, sehingga kita tidak dikendalikan oleh dosa. Kita tidak dikuasai oleh gadget, oleh handphone, tablet, iPad, dan segala macamnya. Kita butuh urapan supaya kita tidak dikuasai oleh hawa nafsu kita. Kita tidak dikuasai oleh dosa. Saudara, kita butuh urapan raja untuk kita menaklukkan, untuk kita bisa menguasai, mengendalikan semua hal. Amin, saudara sekalian. Nah, we need anointing. Kita butuh urapan. Yang pertama, saya catat di Alkitab, urapan memberikan kemenangan buat kita. Apapun tantangan yang Anda hadapi, apapun kesulitan, pergumulan yang engkau sedang hadapi, urapan Tuhan membuat saudara dan saya menang. Baca deh, Mazmur 20 ayat 7 menulis demikian. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan.
Yang beri kemenangan siapa? Tuhan, saudara. Tuhan yang memberikan kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya. Ketika pengurapan Tuhan penuh dalam hidup kita, Tuhan akan mengubah masalah Anda jadi berkat. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Haleluya. Anda tahu tangan kanan Tuhan berbicara tentang apa? Tangan kanan Tuhan berbicara tentang power, tentang kuasa. Orang yang diurapi, dia akan hidup dengan penuh kuasa. Dia akan mengalami mukjizat demi mukjizat Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidupnya. Tangan Tuhan tahu berbicara apa? The present. Berbicara tentang penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan. Saudara, musim bisa berubah, keadaan bisa berubah, tapi penyertaan Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Masih ingat saudara, Tuhan berbicara kepada Yosua. Tuhan katakan Musa sudah mati. Sekarang kau ambil kepemimpinan ini. Dan Tuhan katakan, sama seperti aku menyertai Musa, aku akan menyertai kamu. Anda tahu saudara, tantangan Yosua adalah perubahan. Dia pemimpin yang baru. Musa sudah mati, sekarang dia ambil alih kepemimpinan. Dan mereka dalam transisi dari bangsa yang nomaden, yang mengembara, sekarang harus tinggal di tanah Kanaan, mengelola tanah Kanaan. Makanya kalau Anda lihat cara hidup mereka berubah. Ketika mereka sudah dekat ke tanah Kanaan, apa yang terjadi? Mana stop, mana berhenti. Saudara percayalah, mana bisa berhenti. Tetapi berkat Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup setiap kita. Kenapa? Karena mereka harus mengelola tanah yang subur, tanah yang makmur, tanah yang diberkati Tuhan. Seringkali satu bisnis berhenti. Tapi percaya, ada bisnis yang baru yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Ada pintu yang baru yang terbuka. Ada kesempatan yang baru yang terbuka. Saya punya teman, tadinya bisnis properti saudara. Tapi kemudian bisnis properti sepi, dia punya 10 rumah, dia mau jual susah banget. Kita berdoa, kita berpuasa, kita bergumul saudara. Dan tahu dia pakai uang bank saudara. Dia pinjam di bank dan dia katakan stres berat. Itu malam lagi enak tidur, jam 2 pagi terbangun. Keringat dingin saudara, mikirin bunga bank, bunga bank, bunga bank. Tapi jemaat GBI Kebon Siri gak gitu kan ya. Terbayang-bayang, terpikir-pikir bunga bank yang harus dibayar, harus dilunasi. Saudara sekalian, akhirnya dia berdoa, Tuhan tolong. Ketika 10 rumah ini bisa laku, dia punya modal, Tuhan bukakan satu bisnis yang baru. Dan dia berkata luar biasa ya. Keadaan bisa berubah. Tapi berkat Tuhan tidak pernah berubah. Penyertaan Tuhan tidak pernah berubah. Saudara, kita sedang ada di musim yang baru. Dengan cara yang baru. Ada berkat Tuhan. Ada berkat yang baru. Tapi caranya baru. Kemarin Mark Zuckerberg mengumumkan Facebook ganti nama jadi Metaverse. Nah kita sedang masuk dalam satu dimensi yang baru. Yang saya juga gak ngerti Metaverse itu seperti apa. Tapi kata informasi Ariana Grande sudah buat konser secara virtual. Nanti katanya gedung-gedung di New York, kantor-kantor di New York akan tutup. Orang gak ke kantor lagi, semuanya secara virtual. Sekalian sudah, kita mau beli tanah semuanya virtual. Bayangkan, keadaan berubah dengan begitu cepat saudara sekalian. Saya dikenalkan teman, beberapa teman cerita tentang bisnis robot. Dengan investasi kripto, Bitcoin, saya gak ngerti soal itu saudara. Makanya jangan heran, banyak orang sekarang gak keluar rumah, gak ke kantor, gak punya toko, gak punya pabrik, tapi kaya raya saudara. Kaya raya, ini yang dibilang babi ngepet itu ya. Kenapa? Karena dia bisnisnya melalui online saudara sekalian. Kita sedang masuk dalam dimensi yang baru, dalam dunia yang baru, yang asing bagi kita. Tapi percayalah kita gak usah takut. Kita gak usah khawatir, ada penyertaan Tuhan bagi setiap kita. Yang ketiga, tangan Tuhan berbicara tentang apa? Proteksi. Ada perlindungan Tuhan bagi setiap kita. Mara bahaya, ancaman, badai bisa terjadi. Tapi percayalah, Tuhan melindungi setiap orang yang diurapinya. Tuhan melindungi setiap orang yang diurapinya. Walau 1000 rebah di sisiku, kita gak akan goyah. Walau 10.000 rebah di kananku,
kita akan tetap tegak berdiri. Karena Tuhan adalah kota benteng kita, kubu pertahanan. Tuhan adalah perlindungan bagi setiap kita. Amin, saudara. Yang keempat, tidak cuma berbicara tentang proteksi, tapi berbicara juga tentang provisi. Orang yang diurapi Tuhan pasti akan dicukupkan oleh Tuhan. Tuhan akan mensuplai semua apapun yang kau perlukan dalam hidupmu. Saya sudah buktikan kebaikan Tuhan, provisi Tuhan. Selama 2 tahun pandemi ini saya tidak pernah kekurangan. Saya diberkati Tuhan luar biasa. Dan yang kelima, tangan kanan Tuhan berbicara tentang promosi. Jemaat GBI Kebon Siri tahun 2022, Tuhan akan mempromosikan hidup setiap kita. Tuhan akan mengangkat, Tuhan akan mempromosikan jabatanmu, kariermu, pelayananmu, semua akan dipromosikan oleh Tuhan. Nah, orang yang diurapi akan diberi kemenangan. Terima kemenangan dalam nama Yesus. Yang kedua, urapan menghancurkan kuk, saudara. Kita baca, Yesaya 10 ayat 27 menulis demikian. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang. Dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Dalam King James Version dikatakan, and it shall come to pass in that day. Akan terjadi pada hari itu, that his burden shall be taken away from off thy shoulder. Bebannya akan diangkat daripada pundaknya. And his yoke from off thy neck. Dan semua belenggu, semua apapun yoke-nya akan dipatahkan dari lehernya. And the yoke shall be destroyed because of the anointing. Dan yoke itu dan beban itu akan dihancurkan oleh urapan. Apa yang jadi beban Anda? Yang memperbudak hidup Anda, yang menjajah hidup Anda, yang menekan hidup Anda. Apakah itu kekhawatiran? Apakah itu stres, depresi, putus asa? Ada banyak orang yang paranoid sekali, dikit-dikit takut, saudara sekalian. Berkurung di rumah, gak berani keluar rumah. Saudara sekalian, ada yoke yang menekan kita. Mungkin yoke finansial, keuangan kita terpuruk, hancur, ditekan, diperbudak, saudara sekalian. Ini saatnya urapan akan menghancurkan semua kuk dalam hidup Anda. Apapun yang memperbudak hidup Anda, lepas dalam nama Yesus. Apapun yang menekan hidup Anda, lepas dalam nama Yesus oleh urapan Tuhan. Yang ketiga, urapan itu berfungsi untuk kesembuhan. Makanya Yakobus katakan, kalau ada yang sakit, minta penatua datang. Atau datang kepada penatua. Dan minta para penatua itu mengoleskan minyak. Saudara sekalian, seringkali kita ini lagi beban berat, lagi sakit, kita berdoa untuk diri sendiri aja sulit banget. Siapa yang pernah ngalami kayak gitu kan? Saudara, untuk kita berdoa sulit, makanya kita butuh orang-orang lain mensupport kita. Kita butuh orang-orang mendampingi kita. Kata dipanggil itu Parakletos, seperti Roh Kudus. Orang-orang yang kita panggil mendampingi kita, menolong kita, menguatkan kita, menghiburkan kita. Dan harus dioles dengan minyak. Maka dia akan sembuh. Oh saudara sekalian, urapan itu menyembuhkan kita. Apapun penyakitmu hari ini, apapun kelemahan tubuhmu hari ini, urapan Tuhan bekerja membawa kesembuhan bagi setiap kita. Yang keempat, urapan akan membuat kita memiliki pengetahuan yang benar. Urapan akan membuat kita memiliki ketajaman rohani. Urapan membuat kita bisa membedakan roh. Kita baca deh. 1 Yohanes 2:20 menulis demikian. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Kita akan punya pengetahuan. Kita bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang berkenan kepada Tuhan, yang mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang mana nubuatan dari Tuhan, yang mana nubuatan yang palsu. Konteks ayat ini berbicara tentang antikris. Seringkali kan kita suka tanya, antikris siapa sih Pak? Nanti antikris itu seperti apa sih Pak? Tunggu, urapan Tuhan akan memberikan kita pengetahuan. Akan memberikan kita ketajaman rohani, sehingga kita bisa tahu Antikristus siapa, Antikristus seperti apa, karena ada urapan Tuhan dalam hidup setiap kita. Saudara, we need anointing. Kita butuh urapan. Makanya Tuhan berfirman kepada Musa,
memberikan resep untuk urapan. Ada berapa banyak saudara butuh urapan? Dan urapan yang mengalir semakin kuat, urapan yang mengalir semakin melimpah, urapan yang mengalir semakin luar biasa. Ada 5 ingredient, ada 5 resep yang Tuhan berikan kepada Musa. Yang pertama adalah mur. Mur 500 sikal. Saudara sekalian, mur ini lambang kematian. Mur ini pahit rasanya, tapi harum baunya. Apa artinya? Mur berbicara kematian. Ada yang harus mati dalam hidup kita. Kalau Anda mau mengalami urapan yang dahsyat dalam hidup Anda, kalau Anda ingin menerima urapan yang dahsyat dalam hidup Anda, ada sesuatu yang harus mati dalam hidup Anda. Kesombongan Anda harus mati. Saudara, ego Anda harus mati. Itu harus mati. Kita baca deh. Galatia 2:19 menulis demikian. Sebab aku, egoku, telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Yang disalibkan apa sih? Aku. Yang mati apa sih? Aku. Saudara, kalau Anda mau urapan Tuhan mengalir dengan luar biasa, ego kita harus dikalahkan, ego kita harus mati, ego kita harus kita salibkan, saudara. Amin. Orang sekarang egois banget. Saudara, orang ego mempertahankan haknya. Tidak mengerti kewajiban, yang penting haknya. Itu orang egois. Hidupnya ada hak, ada kewajiban. Tapi orang egois yang pertama, dia hanya mau mementingkan haknya. Dia hanya mau tahu haknya. Dia masa bodoh tentang kewajibannya. Dia selalu menuntut istrinya, selalu menuntut gembala, selalu menuntut saudara, teman-temannya untuk melakukan sesuatu buat dia. Yang dipentingkan cuma haknya dia. Itu harus mati loh dari hidup kita. Ego ini yang menjadi penyebab banyak konflik. Saya mau jujur ya. Saya bertengkar sama istri saya. Saya mungkin saudara berselisih dengan istri saya, penyebabnya apa sih? Ego. Ego saya atau ego dia. Kami mempertahankan ego kami. Kami mempertahankan harga diri, gengsi, martabat kami, saudara sekalian. Oh, orang yang egois itu sombong ya. Hanya mempertahankan haknya. Masa bodoh hak orang lain. Ayo salibkan itu. Yang kedua, orang egois itu manipulatif. Dia memanipulasi orang lain untuk mencapai keinginannya. Untuk mencapai kepentingannya. Dia bisa peralat orang lain, saudara. Dia bisa bully orang lain, yang penting agendanya tercapai. Yang penting apa yang dia mau dapat. Bahkan dia rela injak orang lain supaya dia bisa naik, saudara sekalian. Itu orang egois. Rasanya jemaat GB Kebon Siri gak ada yang seperti itu kan ya. Yang ketiga, orang egois itu tidak peduli atau mau tahu dengan orang lain. Dengan sesama, masa bodoh yang kata kunci dia me, saya. Saya kenyang, saya puas, saya bahagia, saya sukses. Masa bodoh sama orang lain. Masa bodoh dengan orang lain. Saya punya teman saudara, dia itu kena COVID, positif COVID. Dia karantina di hotel, tapi dia jalan-jalan saudara. Saya bilang, you egois loh. You tuh punya banyak virus dalam tubuh you. Tapi you jalan-jalan, kan itu egois banget. You itu menyebarkan virus kepada orang sekitar Anda. Betul gak saudara? Kalau Anda harus karantina, ya karantina. Saya punya teman kena virus COVID, Omikron ini, dia stay di hotel, stay di rumah sakit, dan sekarang isoman di rumah. Dia bilang saya gak keluar rumah dulu sampai saya benar-benar negatif. Nah ini orang yang bertanggung jawab. Ini bukan orang egois, dia memikirkan sesamanya. Kalau saya ketemu orang, saya masih banyak virus, saya akan menyebarkannya kepada orang lain. Yang keempat, orang egois selalu mau diutamakan. Selalu mau nomor 1, selalu mau VIP. Dia gak mau jadi nomor 2 loh. Makanya kita butuh kerendahan hati untuk menempatkan orang lebih utama dari diri kita. Gak gampang. Mau nomor 1. Yang selanjutnya, yang kelima, orang egois selalu menyalahkan orang lain. Pembenaran dirinya tinggi banget. Dia selalu benar. Dia paling benar, dia paling rohani, dia paling hebat. Yang salah selalu orang, yang bodoh selalu orang, yang gagal selalu orang lain. Pembenaran dirinya tinggi sekali. Orang egois selalu nyalain orang lain, blaming other, nyalain orang lain, cari kambing hitam, saudara sekalian.
Dan kemudian mungkin selanjutnya orang egois itu posesif. Semua harus melakukan sesuai dengan keinginannya. Sesuai dengan apa yang dia mau. Kita harus ngikutin dia. Dia gak pernah mau ngikutin kita. Kita harus selalu mendengarkan dia. Kita gak pernah mau didengarkan. Saya pernah ketemu teman pendeta nih. Kita lagi ngobrol. Ketika ada kesempatan saya juga berbicara. Begitu saya ngomong, sebentar. Gak gitu. Dia ngomong lagi, kita ngomong lagi, gak gitu. Sebentar. Saudara, dia yang mendominasi pembicaraan. Kita gak dikasih kesempatan bicara. Kita disuruh jadi pendengar. Kan egois banget, saudara. Tapi gak ada di kebun siri pasti ya. Gak ada bedanya. Ayo saudara, semua ego kita, nafsu kita, kedagingan kita, kesombongan kita, harus kita salibkan bersama Kristus. 2 Korintus 4 ayat 5, Paulus menulis begini. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, keren. Tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Kristus. Fokus pelayanan Paulus bukan membesarkan dirinya, bukan mempromosikan dirinya, tapi memberitakan Yesus. Fokus kepada Yesus. Orang sekarang maaf ya, kalau khotbah tentang kehebatannya, berkatnya, bagaimana dia diberkati Tuhan, diurapi Tuhan, disertai Tuhan. Dia gak pernah bicara Yesus sama sekali. Semua khotbahnya saya. Gak ada Tuhannya sama sekali. Ayo coba cek. Mur berbicara tentang kematian. Berbicara tentang kelemah lembutan. Orang yang lemah lembut bukan lemah gemulai ya. Orang yang lemah lembut adalah orang yang bisa mengontrol dirinya. Mengontrol emosinya. Mengontrol saudara kekuatannya. Dan Mur juga berbicara tentang pendudukan diri. Kalau ego kita mati, kita bisa tundukkan diri kita kepada orang lain. Kita bisa menghargai orang lain. Ingredient yang kedua adalah kayu manis. Kayu manis itu artinya hidup yang manis. Attitude yang manis, saudara. Jangan jadi orang serakah, kepahitan, keras hati. Jangan jadi orang yang hidup dalam kebencian. Kita harus punya good attitude, saudara. Attitude kita harus manis. Attitude kita harus bagus, saudara. Sikap kita terhadap sesama. Sikap kita memperlakukan istri, suami, anak-anak kita. Sikap kita terhadap mertua kita. Sikap kita terhadap gembala kita harus sikap yang manis. Saya punya teman, saudara. Orangnya attitude-nya keren banget. Attitude sikapnya itu manis sekali. Kita kalau ketemu dia senang banget. Kita kalau ketemu dia nyaman banget. Karena dia orangnya respect orang. Orangnya itu saudara mendengarkan orang bicara. Dia tuh sikapnya itu, aduh kita nyaman deh. Kita enak deh. Nah kalau Anda mau punya urapan yang berlimpah-limpah dalam hidupmu, Anda harus punya attitude yang baik. Anda harus punya attitude yang manis, yang murah hati terhadap orang lain, yang mengampuni, yang memaafkan kesalahan orang, yang menerima orang, yang mengasihi mungkin musuh, lawanmu, sainganmu, saudara sekalian. Orang kalau good attitude ya, pasti diurapi Tuhan dengan luar biasa. Mari saudara, ubah sikap kita yang suka iri hati nih, yang suka perbada muncung, yang suka saudara sekalian kepo ngomongin orang, yang suka serakah, yang suka kepahitan, ayo ubah. Kita mau punya attitude yang baik, yang bisa bersuka cita, yang optimis, yang positif, attitude yang bisa saudara melihat kebaikan orang bukan kelemahan orang, yang bisa melihat ada berkat Tuhan di dalam masalah yang dialami. Itu good attitude. Yang ketiga, ingredient yang ketiga, bahan yang ketiga adalah tebu. Tebu itu supaya manisnya keluar, dia kan harus diremukkan, harus dihancurkan. Anda pernah minum jus tebu kan? Tebu itu harus dilindas, tebu itu harus digiling supaya airnya manisnya keluar. Mau gak saudara? Dibroken sama Tuhan, dihancurkan sama Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan. Ini sulit ya. Orang yang sudah dibroken oleh Tuhan, orang yang sudah diproses oleh Tuhan, urapan Tuhan akan mengalir dalam hidupnya. Seorang pendeta Amerika besar,
ketemu dengan seorang orang yang melamar untuk menjadi stafnya. Orangnya pinter, keren saudara, lulus cum laude saudara. Ketika pendeta ini berjumpa dengan calon stafnya, mereka ngobrol, terus akhirnya pendeta itu bilang, Anda orang qualified. Anda orang yang saya butuhkan. Tapi maaf, saya tidak bisa menerima Anda. Karena Anda belum diproses Tuhan. Anda masih bahan mentah. Tuhan perlu bentuk hidup Anda. Dan saya mau berpartner dengan orang-orang yang sudah melewati proses Tuhan. Yang sudah melewati dinolkan oleh Tuhan. Orang yang sudah mengalami pembentukan dari Tuhan. Musa itu dipakai Tuhan setelah dia nol kan. 40 tahun pertama hidup Musa dia berkata, I am something. Saya ini seseorang. Anak angkat putri Firaun, saya punya semuanya. 40 tahun kedua hidup Musa sebagai gembala kambing domba, dia berkata, I am nothing. Saya ini nol. Saya nggak punya apa-apa. Saya cuma gembala kambing domba. Ketika dia berkata, I am nothing. Saya ini nol. Tuhan mengangkat dia menjadi pemimpin besar. Sehingga Musa bisa berkata, God is everything. Tuhan segala-galanya. Terus saudara, broken 40 tahun. Yusuf diproses Tuhan 14 tahun saudara. Oh kalau Anda baca di Alkitab orang-orang yang dipakai Tuhan. Itu proses Tuhan. Dihancurin kesombongannya, kekerasan hatinya. Dihancurkan, diremukkan oleh Tuhan. Saya itu mengalami proses Tuhan yang berat. Mengalami proses Tuhan yang tidak mudah. Tapi saya jalani itu. Dan ketika kita selesai diproses, urapan Tuhan akan mengalir dengan sangat luar biasa dalam hidup kita. Jadi orang yang sombong. Sombong banget. Proses. Tuhan gak bisa pakai orang sombong. Tuhan buat saya rendah hati saudara. Dan untuk rendah hati dikempesin itu sakit banget. Untuk rendah hati itu dibentuk Tuhan, dibroken Tuhan. Itu sakit. It is painfully, but it is God. Ini sakit banget, tapi itu baik. Dan saya melihat urapan Tuhan semakin hari bertambah-tambah dalam hidup saya. Yang keempat, kayu teja. Kayu teja ini tumbuh di tempat yang tinggi. Di ketinggian 8.000 feet saudara. Artinya apa? Kita harus punya saudara kerohanian yang tinggi. Kita harus punya standar mental yang tinggi. Ini penting sekali. Kalau Anda mau jadi orang yang diurapi Tuhan, Anda gak perlu sombong. Mental karakter kita harus tinggi saudara. Kita jangan jadi seperti orang-orang biasa. Kita ini bukan ayam, kita ini Raja Wali. Ayam kalau ada badai dia sembunyi. Tapi Raja Wali kalau ada badai dia kepakkan sayapnya. Dia berkata, come on. Dia terbang semakin tinggi to the next level. Saudara, Raja Wali suka ketinggian. Ayam mengais-ngais di tanah. Saudara jangan sibuk dengan dosa, dengan hawa nafsu. Ayo kita terbang tinggi dalam kemuliaan Tuhan. Kita mencari perkara-perkara ilahi. Kita mencari perkara-perkara yang kudus. Perkara-perkara yang berkenan. Yang di atas, jangan yang di bawah. Kita selalu sibuk nih apa yang gua makan, apa yang gua pakai, apa yang gua minum. Kita selalu khawatir tentang hari esok. Kita sibuk ngurusin gini. Nanti jodoh saya gimana? Nanti masa depan saya gimana? Stop! Ayo naik terbang lebih tinggi lagi. Di dalam ketinggian ada kemuliaan Tuhan. Dalam ketinggian aku akan melihat masalah itu gak ada apa-apanya. Betul gak? Coba Anda di tanah, Anda lihat gedung, aduh gedungnya tinggi banget. Tapi ketika Anda naik dari ketinggian, gedung itu gak ada apa-apanya. Kalau Anda naik pesawat kan, sudah gedung yang tadinya tinggi itu kecil sekali. Begitu juga ketika kita naik lebih tinggi, perspektif kita akan berubah. Masalah tidak jadi besar. Masalah jadi kecil. Mari saudara, kita hiduplah takut Tuhan. Standar hidup kita bukan duniawi. Standar hidup kita ilahi. Kita harus punya takut akan Tuhan. Cara pacaran kita harus berbeda. Cara bisnis kita harus berbeda. Jangan seperti ayam. Engkau Raja Wali men. Saudara sekalian, kayu teja bicara tentang ketinggian. Raise up. Naikkan, upgrade level kehidupan rohanimu. Kita mau jadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Dan yang kelima yang terakhir adalah minyak zaitun. Minyak zaitun berbicara tentang persekutuan dengan Roh Kudus.
Kalau kita ingin pengurapan Allah semakin ditambah-tambahkan dalam hidup kita, kita butuh Roh Kudus. Bersekutu dengan Roh Kudus. Berkomunikasi dengan Roh Kudus. Intim, dekat dengan Roh Kudus. Saudara tahu, Roh Kudus sangat menginginkan kita. Roh Kudus sangat sayang, ingin dekat dengan kita. Mari kita responi Dia. Kita masuk dalam persekutuan, berkomunikasi, mencurahkan hati kita, dan mendengarkan Roh Kudus berbicara kepada kita. Kalau 5 ingredients, 5 bahan ini ada, maka urapan Tuhan akan semakin melimpah-limpah, semakin dahsyat dalam hidup setiap kita. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Urala batakala basyandala batakandala. Indala batakala basyandala batakala basyandala la bala bala basyandala bala bala bala. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sama-sama katakan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di hati kami. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di hati kami. La bayanda la masyanda, urala bayanda la masyanda la balabashanda, urala mayana la masyakalamo, indala batakala basyanda la balabalaba. Urapi setiap kami umat-Mu Tuhan dengan urapan yang baru, urapan yang khusus, urapan yang kudus ya Bapa. Urapan-Mu mengalir dalam hidup kami. Oh haleluya, haleluya. Urapan nabi, urapan imam, urapan raja itu kami terima dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Urapi bisnis kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, profesi kami. Tuhan urapi kami ya Bapa, urapi kami. Oh labasyanda lalabadaka labasyanda. Terima urapan Tuhan, terima urapan Tuhan, terima urapan Tuhan, terima urapan Tuhan terjadi dalam hidup-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat hari Minggu. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Cool Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Ibadah Minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Siri. Untuk ibadah online minggu depan, pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022
ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Petra Vanggidait. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom melalui YouTube channel GBI Kebon Siri pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 pukul 6 pagi bersama Aruna Wiryo Lukito dan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan, dapat mendaftarkan diri di nomor berikut ini. Demikianlah GBI Kebon Siri News Flash hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Terima kasih untuk pembicara yang telah menyampaikan firman Tuhan di ibadah online pada hari ini. Tuhan memberkati keluarga dan pelayanannya. Kami juga berdoa untuk Gembala Sidang Bapak Pendeta Niko Nyotora Harjo dan keempat wakil gembala, Gembala Cabang GBI Kebon Siri dan Gembala-Gembala Kul. Biar Tuhan memberkati dan Tuhan mengurapi mereka senantiasa. Kami berdoa untuk jemaat GBI Kebon Siri dan semua yang telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus memberikan hikmat dalam segala usaha dan pekerjaan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak muda, generasi Yeremia, agar Tuhan bangkitkan menjadi terang bagi generasi ini. Kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia, Tuhan pulihkan dari COVID-19 dan ekonomi bangkit kembali dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pemerintahan, presiden, wakil presiden, menteri, dan gubernur, dan bupati, serta sampai kepala desa. Diberi hikmat Tuhan dalam menjalankan pemerintahan. Takut akan Tuhan turun atas mereka. Damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Mu. Mari arahkan hati kita dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat GBI Kebon Siri dan jemaat yang mengikuti ibadah online, terimalah perlindungan, damai sukacita, dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai sekarang dan sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Jemaat yang sudah terima berkat Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship Him.